Mereka yang pingsan diikat di sebuah tempat yang ternyata itu ulahnya Miniang. Karena susah menyebutkan namanya, aku sebut saja namanya Bunga, dan ia merupakan pemilik Gunung Qingchong. Chen Er menjelaskan kalau mereka merupakan murid dari Gunung Zhu dan mereka bukanlah orang jahat. Karena terjadi kesalahpahaman, akhirnya mereka pun dilepaskan. Singkatnya, mereka menghadap ke Bunga dan menjelaskan alasan mereka datang ke sana untuk mengambil pedang kayu ajaib yang berada di Gunung Qingchong milik Bunga. Tentu saja Bunga mengizinkan mereka mengambilnya, namun dengan satu syarat, mereka harus tinggal di sana selama 3 hari. Mendengarkan hal itu, mereka pun setuju dengan syarat tersebut. Singkatnya, di malam hari, Yun menghampiri Yu Er dan mengatakan untuk segera menjauhi Ding Dali. Karena dengan datangnya Yu Er, Ding Dali menjadi tidak bisa berfokus dengan misinya saat ini. Namun Yu Er tidak peduli akan perkataan Yun, karena ia datang ke sana bukan untuk mengganggu misi mereka, melainkan untuk mendapatkan hati Ding Dali kembali. Di saat itu, Jingwo dan ketua Yuwo membawa Suyun di sebuah gubuk tua di dalam hutan dan bersembunyi dari kejaran Tuba. Setelah itu, Jingwo merasa lega bisa melihat Suyun kembali. Namun saat ini, Suyun masih terluka dan belum sadarkan diri. Setelah itu ketua Yuwo menanyakan alasan Jingwo berubah menjadi jahat dan memimpin sekte iblis. Dari sinilah kebenaran mulai terungkap dan kita pun dibawa flashback ke masa lalu. Di saat itu, Jingwo membawa Suyun yang terluka di sebuah goa. Karena akibat terkena serangan dari ketua Yuwo sebelumnya. Kini bayi yang dikandung oleh Suyun tidak bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, Suyun secara diam-diam memberikan tenaga dalam miliknya kepada cabang bayi di dalam perutnya itu agar bisa bertahan hidup. Setiap hari, Suyun melakukannya tanpa sepengetahuan Jingwo. Hingga di saat usia kandungannya berumur 9 bulan, Suyun merasakan saat ini ingin melahirkan. Singkatnya, setelah anak mereka lahir, Suyun pun menceritakan kalau ia sudah tidak memiliki tenaga dalam lagi. Karena setiap harinya, tenaga dalam yang ia miliki, ia berikan kepada calon bayi yang ia kandung saat itu, supaya bisa bertahan hidup. Dan pada akhirnya, Suyun menghembuskan nafas terakhir dan meninggal. Jingwo sangat merasa kehilangan pada saat itu.
Karena ia tak ingin berpisah dengan Su Yin, ia pun terpaksa membangkitkan Su Yin menggunakan kekuatan ilmu bayangan darah di tangan kirinya. Namun di saat itu, Su Yin belum bisa hidup sempurna, karena di saat bulan purnama saja, Su Yin bisa bangun, dan setelah itu, Su Yin akan kembali tertidur seperti orang mati. Oleh karena itu, ia berkelana untuk mencari batu merah padam dan menitipkan anaknya di sebuah desa. Di dalam perjalanan mencari batu merah padam ke Gunung Zu, ia baru menyadari kalau di saat itu Gunung Zu telah disegel oleh Yuwo, yang membuat ia tak bisa masuk. Alasan Jingwo menjadi jahat karena ia hanya ingin mendapatkan batu merah padam untuk menyelamatkan Su Yin, dan ia tak berniat mengambil pedang Nanming ataupun menguasai dunia dengan batu merah padam. Namun di saat itu ia juga tidak menyangka anaknya yaitu Yu-er berhasil memiliki pedang Nanming di Gunung Zu. Saat ini Jingwo hanya membutuhkan batu merah padam, karena dengan batu merah padam Su Yin nantinya bisa hidup kembali tanpa menunggu bulan purnama. Akhirnya ketua Yuwo menyadari kalau Jingwo tidaklah berniat jahat, melainkan semuanya ini untuk menyelamatkan Su Yin. 恐怕他已经躲入树林深处，掩藏踪迹。我就一定。 Untuk menebus kesalahannya, ketua Yuwo meminta Jingwo untuk tidak membunuh dan menjadi jahat lagi. Sebagai gantinya, ia akan berusaha membuat Su Yin kembali hidup untuk menebus dosa-dosanya yang telah ia perbuat kepada Jingwo dan Su Yin terdahulu. Tak lama kemudian, Jingwo muntah darah dan ia merasakan kalau Tuba semakin dekat. Jingwo mengatakan kalau ada racun di tubuhnya yang telah diberikan oleh Tuba, dan saat ini hidupnya dikendalikan oleh Tuba. Melihat itu semua, ketua Yuwo berencana pergi dari sana dan menyelamatkan mereka. Singkat cerita, Yun beserta Ding Dali menghampiri Bunga. Di sana Bunga akan memberitahukan letak pedang kayu ajaib ke mereka, yang saat ini terletak di belakang gunung King Chong miliknya. Apabila Yun dan Ding Dali mau, mereka bisa mengambilnya sekarang. Namun di sana terdapat mekanisme jebakan yang sulit ia pecahkan sendiri. Mendengarkan hal itu, mereka berdua pun segera pergi dari sana. Setelah itu, Yu-er mencoba memasuki kamar Bunga untuk mencari pedang kayu ajaib tersebut. Namun tiba-tiba, Bunga datang ke sana. Dari sinilah Yu-er tahu kalau Bunga telah menjebak Ding Dali beserta Yun. Bunga tahu kalau Ding Dali saat ini masih galau, apakah harus memilih Yu-er atau Yun. Maka dari itu ia sengaja mengirim mereka ke sana. Mendengarkan hal itu, Yu-er tidak ambil diam. Ternyata Bunga sudah tahu kalau Yu-er sedang mendengarkan pembicaraannya. Maka dari itu ia sengaja ngomong kalau ia sudah menjebak Ding Dali dan Yun, supaya Yu-er juga pergi ke sana untuk membantu Ding Dali. Ia sengaja melakukan itu untuk membuat Ding Dali menjadi bingung di saat Yun dan Yu-er nantinya terluka. Pastinya Ding Dali bingung harus menolong salah satu dari mereka berdua. Bunga melakukan itu semua karena ia tak percaya akan adanya cinta. Xiao Di, anaknya itu hanya bisa diam dan merasa gelisah atas perbuatan ibunya itu. Di lain sisi, mereka berdua berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan. Mereka pun mulai mencari pedang kayu ajaib. Tanpa sengaja, mereka memegang sebuah pedang yang memicu jebakan di sana, yang langsung menyerang mereka berdua. Sesaat, Yun menjadi terluka akibat terkena jarum yang beracun yang mengenai tangannya. Di saat Ding Dali hendak melindungi Yun, Yu-er seketika datang ke sana dan menghalau semua jarum beracun tersebut. Namun karena ulahnya itu, ia juga terkena jarum beracun di tubuhnya. Alhasil kini mereka berdua terkena racun.
Tak lama kemudian, di sana ada sebuah obat penawar dan jam pasir, yang dimana obat itu hanya ada satu. Alhasil, Ding Dali menjadi bingung harus menyelamatkan siapa. Sedangkan jam pasir di sana menunjukkan waktu apabila terlambat, salah satu dari mereka berdua akan segera mati. Dan inilah rencana yang dibuat oleh Bunga sebelumnya untuk menjebak Ding Dali. Akhirnya Ding Dali memilih memberikan obat penawar itu kepada Yun. Dan setelah itu ia berkata ia berhutang budi kepada Yun, makanya ia memberikan obat itu kepadanya. Namun berbeda hal dengan Yu'er, ia tak akan membiarkannya mati meskipun nyawanya menjadi taruhan. Sesaat ia menyedot racun itu melalui mulutnya. Dan mereka pun berciuman. Anjay. Dan kini mereka berdua akan mati bersama karena keracunan. Tak lama kemudian, Xiao Di datang ke sana dan memberikan obat penawar itu ke mereka. Singkat cerita, atas nama ibunya, ia meminta maaf dan ia mengatakan semuanya ini rencana dari ibunya. Alasan ibunya melakukan semuanya ini karena ia tak percaya akan adanya cinta dan ia ingin memisahkan Ding Dali dengan Yun dan Yu'er. Xiao Di menceritakan masa lalu ibunya yang saat dulu ayahnya yang bernama Xiao Yue tak sengaja menemukan pedang kayu ajaib di dalam sebuah goa. Lalu pedang itu pun ditunjukkan kepada Bunga. Setelah bertahun-tahun lamanya, Bunga jatuh sakit karena terkena racun. Namun di saat itu juga, Xiao Yue, suaminya Bunga itu, pergi meninggalkannya di saat ia sedang sakit parah. Maka dari itu Bunga tidak percaya lagi yang namanya cinta. Seiring berjalannya waktu, Bunga mulai mengusir semua laki-laki di Gunung Qingchong miliknya, hingga tersisa wanita semua. Bunga yang masih depresi terus saja menangis dan tanpa sengaja menghancurkan pedang kayu ajaib di sana. Dan hingga sampai saat ini, Bunga akan memisahkan orang-orang yang saling mencintai dan membuat mereka menjadi bermusuhan. Akhirnya Xiao Di menunjukkan letak pedang kayu ajaib tersebut yang sudah terbelah menjadi dua. Ding Dali berencana menyatukan pedang itu kembali. Dan ia pun mulai menyalakan bara api di sana dan menempa pedang kayu ajaib tersebut supaya bisa menjadi utuh. Namun usahanya itu sia-sia karena pedang kayu ajaib itu tetap patah menjadi dua bagian dan tidak bisa bersatu kembali. Xiao Di mengatakan ia mengenal seseorang petapa yang bernama Wulu dan ia pun mengajak mereka semua untuk menemuinya. Siapa tahu petapa itu bisa membantu mereka untuk menyatukan kembali pedang tersebut. Di lain sisi, Bunga mencoba merayu Chen Er supaya Chen Er jatuh hati kepadanya. Dan ia melakukan itu supaya hubungan Chen Er dan Zi menjadi hancur. Bunga mengatakan apabila Chen Er mau bersama dengannya, ia akan memberikan pedang kayu ajaib tersebut ke Chen Er. Namun Chen Er menolaknya dan ia mengatakan Zi tetap di hatinya dan ia tidak akan mengkhianati orang yang ia cintai. Misi Bunga untuk menghancurkan hubungan mereka pun menjadi gagal. Namun ia memiliki rencana lain. Bunga pun tidak menyerah, lalu ia menemui Zeng. Karena ia tahu Zeng sangat menyukai Zi, maka dari itu ia memberikan sebuah obat yang dimana obat itu dapat membuat orang yang disukai oleh Zeng bisa jatuh cinta kepadanya. Dan part ke-15 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.